Kalau otak beliau yang menganalisa, mencermati, sekurang-kurangnya ada 3 dampak yang cukup serius dari peristiwa ini. Ya, bangsa ini kembali dikejutkan dengan munculnya sebuah video. Viralnya sebuah video di mana 2 orang anggota TNI Angkatan Udara melakukan penganiayaan, bahkan mereka menginjak kepala seorang warga Papua. Ini tentu suatu peristiwa yang sangat-sangat miris sama sekali. Otak Belang tidak perlu lagi menjelaskan tentang kronologis peristiwa ini ya, karena memang ini sudah menjadi konsumsi publik Indonesia, bahkan mungkin dunia. Karena video dan pemberitanya saat ini sudah viral. Dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara juga sudah menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa ini, sehingga kedua oknum anggota TNI Angkatan Udara ini sudah ditahan di Merauke dan sedang menjalani pemeriksaan secara intensif. Ya, kita berharap bahwa para pelaku harus diproses secara hukum dan diadili sesuai dengan tingkat kesalahan mereka. Iya, kalau otak Belang menganalisa dan mencermati peristiwa ini, sekurang-kurangnya ada 3 dampak yang cukup serius. Yang pertama dari aspek politik. Bisa jadi peristiwa ini dijadikan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB untuk membangun komunikasi-komunikasi politik dengan dunia internasional. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa ada warga yang diperlakukan secara kasar oleh aparat. Mereka bisa menjadikan ini sebagai alat mereka untuk membangun narasi-narasi politik. Dengan demikian, mereka bisa melakukan komunikasi dengan dunia internasional, termasuk juga dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita ketahui bahwa sampai dengan saat ini, kelompok kriminal bersenjata atau yang telah diubah namanya oleh pemerintah menjadi kelompok teroris, ini masih bergerilya di wilayah Papua. Sehingga dengan munculnya peristiwa ini, maka mereka menjadikan ini sebagai ruang, ya, sebagai sarana untuk melakukan komunikasi dengan dunia internasional. Ini dampak yang pertama yang terjadi akibat peristiwa ini. Dampak yang kedua adalah ini memberikan rasa takut bagi masyarakat. Artinya dengan munculnya video bahwa ada anggota TNI Angkatan Udara yang menginjak kepala masyarakat, kepala warga, ini membuat rasa takut bagi masyarakat. Ada kecemasan, ada ketakutan dalam diri masyarakat di sana. Jadi bisa membawa dampak rasa takut bagi masyarakat Papua. Ini tentunya tidak boleh terjadi. Ini terkait dengan aspek kemanusiaan. Artinya kalau yang bersangkutan itu salah, kan bisa diproses secara hukum. Tapi ini tidak, justru mereka ya melakukan penganiayaan seperti yang dijelaskan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Dan dampak yang ketiga adalah membuat citra aparat, membuat citra TNI khususnya Angkatan Udara menjadi rusak akibat ulah dari 2 anggota TNI yang menginjak kepala seorang warga yang juga merupakan adalah seorang tunawicara. Jadi ini dampak yang terjadi akibat apa yang telah dilakukan oleh 2 anggota TNI Angkatan Udara di Merauke, Papua itu. Iya, dari peristiwa yang terjadi di Merauke, Papua itu, otak Belang berkesimpulan bahwa sikap TNI yang telah memproses kedua anggota TNI tersebut itu sudah tepat. Ini juga adalah sebuah sikap agar masyarakat merasa percaya bahwa TNI itu tidak main-main.
Mereka benar-benar mengadili bagi aparat, bagi anggotanya yang melakukan pelanggaran. Kita berharap peristiwa serupa tidak akan terulang kembali lagi di kemudian hari. Aparat melakukan tindakan agresif kepada masyarakat, melakukan tindakan represif terhadap masyarakat. Ini tidak boleh terjadi. Otak Belang menilai bahwa peristiwa yang terjadi di Merauke, Papua itu bukanlah sebuah tindakan rasisme atau diskriminatif. Ini menurut kacamata Otak Belang ya. Jadi itu bukan merupakan tindakan rasisme atau diskriminatif, tetapi itu sebetulnya benar-benar tindakan penganiayaan terhadap warga di Papua. Jadi kita jangan membangun narasi-narasi yang justru memprovokasi masyarakat yang lain bahwa ini adalah tindakan rasisme, ini adalah tindakan diskriminatif terhadap warga Papua. Padahal sebetulnya kalau dari kacamata Otak Belang ini bukan merupakan suatu tindakan rasisme atau diskriminatif terhadap warga Papua, tetapi ini murni tindakan penganiayaan. Sehingga ya masyarakat di bangsa ini tidak terpengaruh, ya, tidak terprovokasi oleh propaganda-propaganda, narasi-narasi yang dibangun oleh kelompok-kelompok yang berkepentingan yang ingin menghancurkan suasana kedamaian di Papua itu sendiri. Ini yang ingin Otak Belang sampaikan kepada sahabat-sahabatku sebangsa dan setanah air. Semoga peristiwa serupa tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Biarkanlah bangsa ini menjadi bangsa yang damai, bangsa yang aman dari Sabang sampai Merauke, dan sudah jelas bahwa Papua itu merupakan bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, sampai jumpa di program Otak Belang kali berikutnya. Jangan lupa ya, salam kebangsaan, salam Pancasila ya, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan salam Otak Belang ya.